Materi yang pertama yaitu tentang penegakan hukum dalam konsep Al-Quran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penegakan berasal dari kata dasar tegak, yang berarti berdiri sendiri. Salah satu definisinya adalah menegakkan, yang berarti mengusahakan supaya tetap berdiri, mempertahankan negara, keadilan, keyakinan, dan lain-lain. Sedangkan kata penegakan berarti cara menegakkan. Prinsip-prinsip penegakan hukum dalam Al-Quran yaitu adalah yang dimaksud dengan prinsip-prinsip ini, penegakan hukum ini adalah asas-asas kebenaran yang menjadi dasar untuk menegakkan hukum dalam masyarakat, yang tanpanya mustahil hukum dapat ditegakkan. Nah, di sini terdapat prinsip-prinsip yang dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang paling mendasar dalam menegakkan hukum. Dari prinsip keadilan ini akan terlihat beberapa prinsip yang merupakan prinsip turunannya, dengan bertitik tolak dari yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 135. Yang dapat dipahami bahwa ayat tersebut memberikan yang berkaitan dengan pentingnya prinsip keadilan. Yang kedua adalah prinsip legalitas. Prinsip legalitas untuk kepastian hukum yang dimaksud ini adalah istilah hukumnya adalah bahwa suatu perbuatan dapat dianggap melanggar hukum manakala hukum sudah memberikan ketentuannya. Selanjutnya itu prinsip larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain. Dalam Al-Quran, pertanggungjawaban hukum didasarkan pada prinsip tanggung jawab sosial yang mana itu tentang pribadi yang terletak pada individu-individu yang melakukan pelanggaran hukum. Hukuman tidak boleh dipindahkan kepada pihak lain yang tidak bersalah. Prinsip ini dapat dilihat dalam surat Al-Fatir ayat 18. Dan tentang penegakan hukum ini dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 48, yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberi ketahuannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Maka dari itu, penegakan hukum itu sangat perlu dalam diri kita serta orang lain. Yang kedua, yaitu tentang konsep adil dalam surat Al-Maidah ayat 8, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi kawamin karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencian kamu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena ia lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam surat ini, Al-Bikhai mengemukakan bahwa karena sebelum ini telah ada perintah untuk berlaku adil terhadap istri-istri, yaitu pada awal surah, dan akan ada di pertengahan surah nanti, sedang ada di antara istri-istri itu non-muslim. Karena surah ini pun telah mengizinkan untuk mengawininya, adalah sangat sesuai bila izin tersebut disusuli dengan perintah untuk bertakwa. Karena itu, ayat ini menyeru, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi kawamim, yakni orang-orang yang selalu dan bersungguh-sungguh menjadi pelaksana yang sempurna terhadap tugas-tugas kamu terhadap wanita dan lain-lain, dengan menegakkan kebenaran demi karena Allah, serta menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencian kamu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, baik terhadap keluarga, istri kamu yang ahli Alkitab itu
maupun terhadap selain mereka. Berlaku adillah terhadap siapapun, walau atas dirimu sendiri, karena ia yakin adil itu lebih dekat kepada takwa yang sempurna daripada selain adil. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya yaitu tentang konsep amanat dalam surat An-Nisa ayat 58, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Pendengar lagi Maha Melihat. Ayat ini berkenaan dengan tentang cara menunaikan amanat yang baik, yaitu dalam kisah tentang Utsman bin Talha yang mana bertugas saat itu mengurus Ka'bah. Ketika Rasulullah memasuki Mekah, saat Mekah ditaklukkan, Utsman menutupi pintu Ka'bah dan naik ke atap, enggan menyerahkan pintu Ka'bah kepada beliau. Ia berkata, "Andai aku tahu keutusan Allah, pasti aku tidak akan menghalangimu." Lalu Ali bin Abi Thalib segera merebutnya dan membuka Ka'bah. Saat itu Rasulullah SAW masuk dan sholat 2 rakaat dalam Ka'bah. Saat keluar, Abbas memintanya agar pintu Ka'bah diberikan kepadanya dan mengumpulkan para pengurus Ka'bah. Lalu pada saat itu Nabi SAW memerintahkan Ali agar mengembalikan kunci Ka'bah kepada Utsman dan meminta maaf kepadanya. Karena mengembalikan amanat tidak terbatas pada kondisi ini saja, sebab perintah untuk itu berlaku secara umum untuk setiap muslim yang memegang amanat, baik yang bersifat umum untuk umat atau bersifat khusus untuk pribadi tertentu. Amanat dan menjaga amanat diharuskan dalam segala hal, baik dalam diri, harta milik orang lain, barang titipan, dan tidak menipu dalam bermuamalat. Dan memberi nasihat, tidak menyebarkan rahasia kepada orang lain. Amanat dalam agama dengan mengejarkan yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Amanat dalam diri dengan hanya melakukan perbuatan yang berguna bagi pribadi, baik dalam agama, dunia maupun akhirat. Tidak melakukan amalan apapun yang membahayakan di akhirat dan dunia. Menjauhi faktor-faktor yang menyebabkan penyakit, menerapkan aturan-aturan kesehatan, dan tidak menyebabkan diri celaka, yang mana dalam surat An-Nisa ayat 58 ini berkaitan dengan Al-Baqarah 195. Karena itu, menunaikan amanat wajib hukumnya. Bersikap adil dalam hukum dan memutuskan hukum di antara sesama juga wajib hukumnya agar keadilan tercipta dan orang lemah atau pihak yang teraniaya mendapatkan haknya, agar orang kuat tidak berwenang-wenang terhadap orang lemah. Agar dalam kehidupan terdapat rasa aman, ketentraman, dan undang-undang terlaksanakan dengan baik. Sebaik-baiknya pelajaran yang disampaikan Allah adalah menunaikan amanat dan memutuskan secara adil. Allah mendengar segala sesuatu, melihat segala hal, menghisap dan membalas manusia berdasarkan amal perbuatan yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Menunaikan amanat dan bersikap adil diakhiri dengan pendengaran dan penglihatan adalah hal baik yang mendorong manusia untuk melakukan yang diperintahkan. Maka dari itu, amanat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk diri sendiri. A few moments later. Dari ketiga materi ini, dapat saya simpulkan bahwa penegakan hukum Al-Quran menaruh perhatian besar terhadap persoalan, yaitu salah satunya sebagai pilar tercapainya islah al-farad wa al-mujtama. Walaupun pada hakikatnya Al-Quran bukanlah kitab undang-undang hukum,
Agar hukum dapat ditegakkan di tengah kehidupan manusia, Al-Quran telah memberikan prinsip-prinsip yang sangat fundamental, yaitu prinsip yang paling asasi adalah prinsip keadilan, sedangkan prinsip yang lainnya merupakan penjabaran dari prinsip-prinsip tersebut. Selanjutnya, tentang adil yang mana sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk diri kita sendiri serta orang-orang di sekitar kita. Dan adil sudah dijelaskan juga dalam surat Al-Maidah ayat 8 bahwa Allah mengajak kita untuk selalu bersikap adil. Dan yang terakhir yaitu sikap amanah, yang mana amanah merupakan hal yang sangat sulit sekali dilakukan oleh seseorang, tetapi sikap inilah salah satunya yang Allah sukai, yaitu sikap amanah. Dan sikap amanah ini Allah juga telah menurunkan ayat yaitu dalam surat An-Nisa ayat 58. Sekian penyampaian materi saya akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.